Jadi kita materinya hari ini tentang pembuatan fungisida belerang. Jadi pian-pian kalau pernah membeli namanya mikrotiol, kemudian pemulus, ada yang pernah beli itu? Nah, jadi mikrotiol, pemulus, volne, nah itu berbahan aktif belerang atau sulfur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuatnya. Ulun pun pada dasarnya menanam tanaman juga menggunakan fungisida sulfur yang satu ini. Kenapa? Hanya dengan membuat sendiri kita cukup dengan Rp25.000 bisa mensubsidi pestisida yang berbahan aktif belerang sebesar Rp55.000. Nah, lalu masa aktifnya berapa lama? Masa aktifnya tidak terbatas. Artinya mau setahun nggak kepake, mau 3 tahun nggak kepake, mau 10 tahun nggak kepake, nggak jadi masalah. Karena tidak ada kadaluarsanya. Jadi silahkan dipakai. Nah, dengan syarat jangan terlalu sering buka tutup. Jadi nanti kalau sudah selesai pian-pian di sini, nah silahkan. Kalau misalnya ini kan nanti yang akan kita hasilkan sekitar 4 liter lebih. Nah, jadi jangan langsung dikemas dalam tank besar, jangan. Tapi nanti dikemasnya dalam kemasan yang per 1 liter. Jadi kan kalau misalnya kita dapat 5 liter, berarti kan ada 5 buah kemasan nih, ya ada. Nah, maka yang kita misalnya pakai untuk musim tanam ini misalnya kepake seliter, maka seliter aja yang kebuka, 4 liter disimpan. Jangan sampai kebuka. Jadi seperti itu. Jadi metode penyimpanannya jangan langsung tank besar 4 liter. Jangan 4-5 liter, ada kan tank minyak. Nah, itu jangan. Jadi kemasannya itu dikemas per kemasan kecil-kecil. Misalnya botol air mineral 1,5 liter, ada kan yang besar. Nah, dikemasnya seperti itu. Ya, ini nanti akan kita hasilkan 4-5 liter fungisida belerang. Jadi disiapkan kalau misalnya Anda memiliki botol air mineral 1,5 liter itu disiapkan sebanyak 3 buah. Jadi musim ini dipakai 1 buah, 2 buahnya simpan buat musim tanam yang selanjutnya. Tetapi kalau misalnya nih Anda yakin bakal 4,5 liter bakal habis dalam 1 musim, ya silahkan dalam 1 tank besar. Nah ya, jadi seperti itu gambarannya. Jadi fungisida ini disebut dengan namanya jadam sulfur. Nah, di mana pada dasarnya fungisida ini sudah terkenal bahkan ke seluruh dunia. Di mana fungisida ini tergolong kategori fungisida organik. Nah, kenapa? Karena sudah diakui oleh Badan Organik Dunia bahwa fungisida jadam sulfur ini adalah termasuk jenis bahan organik. Kenapa? Yang kita pakai bubuk belerang murni. Jadi, yang namanya jadam sulfur, maka otomatis bahan bakunya, bahan utamanya adalah sulfur atau kita sebut dengan belerang. Nah, silakan. Nah, jadi bahan bakunya ini adalah sulfur. Nah, ini sulfur. Nah, ada namanya sulfur powder, ada kan tulisannya? Ya kan? Bubuk belerang. Nah, ini bubuk belerang. Jadi belerang ini harga 1 kilonya cuma 12.000. Murah nggak? Murah. Hanya dengan 1 kilo ini ditambahkan dengan soda api, nanti kita akan menghasilkan sebanyak 4 liter jadam sulfur. Bayangkan coba, ini 12.000 loh harganya. Murah tidak? Murah. Lombok kan sekarang, ulun kan kemarin hari Selasa berjual 60.000. Ini harganya 12.000. Berarti Lombok 200 gram sama lawan gini yang ada. Nah, ini namanya bubuk belerang. Bubuk belerang ini harganya Rp12.000. Namun yang jadi masalah, bubuk belerang ini tidak akan bisa larut dengan air kalau kita gunakan bubuk belerangnya aja. Bahkan pian rebus dengan menggunakan air tidak akan bisa larut, tidak akan bisa lanah, tidak akan bisa meleleh. Kenapa? Karena titik leleh dari bubuk belerang ini adalah 113 derajat. Sementara yang namanya air mendidihnya di 100 derajat, ya tidak? Nah, jadi 100 derajat, ini 113, belum sampai di titik lelehnya. Nggak bakal meleleh. Bahkan Pak Rasid pernah mencoba kan sampai berjam-jam, 2 jam, tidak bisa juga. Ya memang nggak bisa. Mau seharian pun Anda nggak bakal bisa melarutkan dia karena memang titik lelehnya adalah 113. Sementara air itu kan 100 derajat. Nah gitu. Maka kita perlu satu bahan yang mampu meningkatkan panas tersebut supaya mencapai ke titik lelehnya ini. Lalu bahannya apa, ya tidak?
Nah, untuk bisa mencapai di titik leleh 113 derajat Celcius, kita membutuhkan satu bahan namanya soda api. Jadi Anda kalau nggak pakai soda api nggak bisa. Gitu kan, beli belerang Rp12.000, masukin ke tangki sprayer, aduk aja nggak bisa larut. Gitu, yang ada justru berbintik-bintik gitu kan. Nah, ini belerangnya sudah bentukan bubuk loh. Ini bubukan loh Bapak Ibu, ya kan? Nah, bubukan. Tapi bubukan ini meskipun Anda masukin ke air nggak bisa larut. Jadi perlu satu bahan untuk melelehkan bubuk belerang ini sehingga dia mencapai pada titik lelehnya, yaitu namanya soda api. Lalu yang selanjutnya kita juga menambahkan namanya garam kasar. Seperti ini garam kasar. Nah, garam kasar ujar kita uyah becurai. Nah, jadi garam kasar ini, di dalam garam kasar ini terdapat lebih dari 80 mineral laut. Nah, cuman karena memang sifatnya ini di dalamnya ada rumus kimianya Na dan juga Cl, di mana ada beberapa jenis tanaman yang sensitif unsur klor, maka dosisnya sedikit saja. Jadi kita kalau misalnya melarutkan sulfur ini 1 kg, maka ini tuh cuman 10%-nya aja. Berarti ini 1 kg, ini 100 gram. Bila kita pakai ini 2 kilo, berarti ini 200 gram. Jadi nggak banyak. Karena apa? Ditakutkan justru unsur Cl ini dapat menyebabkan ketidaknormalan pada tanaman kita. Namun kita di sini kepengen juga menambahkan mineral-mineral lainnya, betul tidak? Maka dari itu kita tambahkan juga garam kasar ini. Dan bahan yang terakhir, jadi bahannya ada 4. Bahan yang terakhir pelarutnya, kan segala macam pembuatan itu pasti ada pelarut, ya tidak? Nah, pelarutnya adalah air, tapi bukan air biasa, tapi namanya air lunak. Nah, yang dimaksud dengan air lunak tersebut adalah air yang TDS-nya atau TDS kan. Nah, TDS ketika kita masukin alat TDS meter yang kita punya itu, ketika kita ukur nilainya di bawah 50. Kalau air PDAM, air ledeng itu TDS-nya antara 100 sampai 150. Sementara standar dalam pembuatan jadam sulfur itu harus di bawah 50. Maka kita membutuhkan namanya air lunak. Di mana dapat air lunaknya? Didapat dari tetesan air hujan. Mudah tidak? Mudah. Nah ini barusan tadi malam saya ngumpulkan dapat setengah galon. Nah, ini namanya air hujan. Nah, ini namanya air hujan gitu kan. Dan air hujan ini bisa ditampung dalam talang air. Tapi pastikan kalau nampung dari talang air sebaiknya ya jangan sampai kelihatan ada karat di talang air tersebut. Jadi bilanya kita melihat nih talang air kita ada karatnya, cari talang air yang kada ada karatnya. Kan ada tuh talang air tuh kan sebetulnya talang air ya, talang air kan biasanya ada pipa nih ya tidak? Kan talang air itu juga dari besi dan juga seng. Nah, bila memang kita melihat oh talang air kita nih ada karatnya nih, kita cari yang mana talang yang keluaran air yang tidak ada karatnya. Karena karat juga akan meningkatkan angka TDS. Jadi saya nampung ini, jadi kan kebetulan ada tempat kami itu kan langsung nih. Nah, jadi kan langsung keluar, langsung kami tampung di sini. Nah, didapat langsung sebanyak hampir setengah galon. Nah, tidak sulit kok sebetulnya membuat ini. Jadi bahan-bahannya adalah, jadi saya ulangi lagi, bahan-bahannya adalah belerang, kemudian bahan kedua adalah soda api, bahan ketiga adalah garam kasar, dan bahan terakhir adalah air hujan. Nah, lalu pertanyaannya berapa dosis yang kita pakai dalam pembuatan kita praktek hari ini ya tidak? Nah, bahan yang kita perlukan, nah untuk belerang, jumlah bahan yang kita perlukan adalah langsung 1 bungkus. Sebungkus ini 1 kilo. Ya, jadi kita akan memakai 1 bungkus ini. Kemudian setelah belerang ini, bahan kedua adalah soda api. Nah, soda api di sini kita membutuhkan sebanyak 800 gram. Nah, jadi ini 1 kilo, ini 800 gram. Kemudian ini adalah garam kasar. Berapa tadi? Dosisnya 10%. Berarti kalau ini 1 kilo ini berapa? 100 gram. Dan terakhir adalah air hujan. Nah, air hujan yang kita butuhkan adalah 3.280 ml. Nah, 3.280 ml. Ya, 3/4 lebih sedikit. Ibarat 3/4 pun tidak jadi masalah. Nah, namun yang perlu pian perhatikan di sini, air hujan tidak langsung kita campur. Tidak. Air hujan di sini kita bagi menjadi 2 fase. Nah, airnya di sini fase pertama kita siapkan air dulu 2 liter. Berarti kan 3.280 dikurang 2 berapa? Tinggal 1.280. Nah, 1.280 itu air kedua.
Jadi air pertama kita timbang dulu sebanyak 2 liter. Kemudian air kedua kita timbang sebanyak 1,280. Dimana nanti silahkan bapak-bapak semuanya kita timbang semua bahannya. Ini 1 kilo, ini 800, ini 100. Nah kemudian kita siapkan nanti air di sini sebanyak 2 liter. Nah jika sudah kita masukkan ke dalam wadahnya, kemudian kita lakukan pengadukan sampai semuanya bisa terlarut secara sempurna. Nah kalau sudah terlarut sempurna, nanti baru air kedua kita tambahkan lagi. Maka setelah kita dinginkan, maka fungisida sulfurnya sudah selesai. Karena kita tuh bakal mereaksikan bahan, maka kita mesti memastikan juga diri kita lebih aman. Maka pastikan nanti Anda menggunakan masker dalam pembuatannya. Kemudian setelah masker, Anda juga kalau bisa siapkan sarung tangan supaya tangan Anda jangan sampai kena percikan dari reaksi kimia tersebut. Karena bayangkan ya bapak-bapak semuanya, dengan panas 113 derajat Celcius kalau kena tangan gimana? Panas 113 derajat Celcius kalau kena tangan gimana? Berbahaya. Maka dari itu pastikan kita menggunakan masker dan juga kalau bisa gunakan sarung tangan yang seperti ini. Boleh kok sarung tangan apapun bebas, tapi yang penting bisa melindungi kita supaya kulit kita ini jangan sampai kena percikan dari jadam sulfur tersebut. Ini dosisnya silahkan pian pakai ke tanaman. Untuk pengendalian penyakit bisa digunakan sebanyak 40 ml per tangkinya. Jadi Anda sekali bikin ini tuh cukup buat 100 tangki, bayangkan coba. Nah, berapa harga soda api? Soda api ini harganya Rp35.000. Jadi ini totalnya semuanya pian habisnya sekitar 55-60 ribu. Dan faktanya lagi ya bapak-bapak semuanya, jadam sulfur ini bukan cuma bisa mengendalikan penyakit seperti penyakit busuk daun, busuk batang, kemudian jenis kalau di padi itu blas, itu bisa. Ternyata juga jadam sulfur ini bisa mematikan jenis kutu-kutuan. Kutu kebul kena jadam sulfur, mati. Kemudian kutu apit, kutu yang hijau, kena jadam sulfur, mati. Trip ada kena jadam sulfur, mati. Kita gen disemprot, mati. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mari kita praktek bersama membuat jadam sulfurnya. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Fase pertama kita siapkan air dulu 2 liter. Nah, untuk belerang, jumlah bahan yang kita perlukan adalah langsung 1 bungkus. Sebungkus ini 1 kilo. Kemudian setelah belerang ini, bahan kedua adalah garam kasar. Berapa tadi? Dosisnya 10%. Dan terakhir, soda api. Nah, soda api di sini kita membutuhkan sebanyak 800 gram. Nah, jika sudah kita masukkan ke dalam wadahnya, kemudian kita lakukan pengadukan sampai semuanya bisa terlarut secara sempurna. Kemudian air kedua kita timbang sebanyak 1,280.
maka setelah kita dinginkan, maka fungisida sulfurnya sudah selesai. Ini dosisnya silahkan pian pakai ke tanaman. Untuk pengendalian penyakit bisa digunakan sebanyak 40 ml per tangkinya.